Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 8 ini kita nggak bahas soal dulu ya, karena ada yang mau ujian susulan. Jadi insya Allah soal UTS-nya kita bahasnya ya mungkin minggu depan ya, karena minggu ini ada yang masih mau susulan. Maka dari itu kita lanjutkan aja pelajaran kita. Kemarin sampai di surat Al-Muzammil dan kita masuk ke surat selanjutnya yaitu surat Al-Mudaththir. Yang mana surat ini adalah surat yang menegaskan diutusnya Muhammad SAW menjadi seorang rasul. Adapun surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah surat yang dia menandakan bahwasanya Muhammad SAW diangkat sebagai nabi. Setelah peristiwa di Gua Hira tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudaththir ini sebagai tanda atau legalitas Muhammad SAW menjadi seorang rasul, yang dia harus menyampaikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mundatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mundatsir, orang yang berselimut, kum. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dan berilah peringatan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai legalitas Muhammad SAW menjadi seorang rasul. Qum fa'anzir, berdiri dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah maupun dalam yang lainnya, semua bentuk ibadah kita agungkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Warujja fahjur. Sebelum itu warabbika fakabbir wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Warujja fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan jangan memberi sesuatu untuk mencari yang lebih banyak darinya. Diajari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat keikhlasan. Kalau udah berdakwah untuk mencari menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada manusia, setelah melakukannya jangan berharap bakal mendapatkan apa yang seharusnya manusia itu berikan kepadamu, karena sesungguhnya pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wala tamnun tastaksir, maka jangan memberi sesuatu untuk mencari keuntungan darinya. Walirabbika fasbir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala engkau itu bersabar dalam melaksanakan perintah, dalam meninggalkan larangan. Dan juga tidak kusar atau tidak galau ketika perintahnya engkau jalankan tetapi tidak mendapatkan feedback yang bagus. Tidak mendapatkan respon yang bagus dari orang yang didakwai, maka walirabbika fasbir, kepada Rabbmu engkau harusnya bersabar, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida nufira fissur. Fadzalika yawma idzi yaumun nasir, al kafirina ghairu yasir. Maka apabila telah ditiup sangkakala untuk kebangkitan dan pengumpulan. Sangkakala itu ditiup 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan seluruh makhluk, mematikan seluruh makhluk. Yang kedua, tiupan untuk membangkitkan seluruh makhluk. Dan ketika tiupan kedua itu dilakukan, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itu merupakan waktu yang sulit. Yaumun asir, waktu-waktu hari-hari yang sulit.
hari-hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Nah, al-kafirin ang ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir itu tidaklah mudah untuk mereka itu mempertanggungjawabkan yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Hari kebangkitan di mana semua amalnya dihisab. Hari di mana semua amalan dinampakkan di sisi orang yang melakukannya. Maka orang kafir pada hari itu merasa sulit. Mereka tidak bisa lari dari apa yang telah mereka lakukan. Pertanggungjawaban mereka di sisi Allah atas apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Nah, faedah dan hukum. Yang pertama, surat Al-Mudaththir ini tadi sudah disinggung ya. Ini adalah surat menyatakan kerasulan. Ataupun surat Al-Alaq itu surat menyatakan kenabian. Yang kedua, Rasul SAW diutus kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Qum fa'angdir, berilah peringatan. Nah, wahai orang yang berselimut, berilah peringatan. Nah, yang ketiga, Allah mengarahkan pembicaraan kepada nabinya dengan mengatakan wahai orang yang berselimut, dalam rangka bentuk lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dengan panggilan yang lembut ya. Contohnya kalau antum, wahai orang yang ganteng, wahai orang yang rambutnya lurus, wahai orang yang gamisnya bagus. Nah, ini panggilan yang menandakan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yang keempat, Islam memerintahkan kebersihan lahir pada badan dan pakaian, dan juga lebih-lebih pada kebersihan batin. Wasiyabaka fatahhir, jagalah kebersihan badanmu, sebersihkanlah bajumu. Yang kelima, mengungkit-ungkit pemberian termasuk dosa besar. Wala tamnun tastaksir. Nah, kamu jangan berharap sesuatu yang lebih. Jadi ini ya, kalau bahasa Indonesianya kita harus ini ya, beramal tanpa pamrih. Nah, jadi bukan beramal untuk mendapatkan hal yang lebih banyak, tapi beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, kesabaran yang pelakunya mendapatkan pahala dari Allah. Ini ada 3 tingkatan ya. Ini sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, ini sudah disinggung ya beberapa kali. Sabar ini ada 3. Sabar menjalankan ketaatan ini yang paling tinggi, yang paling susah. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan kemudian sabar yang paling rendah adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Nah, yang ketujuh, malaikat yang ditugas meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Ini tiupan sangkakala itu ada 2. Tadi juga sudah disinggung. Yang pertama, tiupan kematian yang menghancurkan seluruh alam dan juga makhluknya. Yang kedua, tiupan kebangkitan, yaitu tiupan dengannya manusia bangkit dari kubur mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan pelajaran tarikh ya. Kemarin sudah sampai di khalifah yang kedua dari Daulah Abbasiyah yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Ali, atau yang dikenal dengan Abu Ja'far al-Mansur. Sebentar, saya carikan filenya dulu. Nah, kita lanjutkan pelajaran tarikh kita. Masih pada masa Abu Ja'far al-Mansur, yang mana pada saat itu Abu Ja'far al-Mansur mulai melihat beberapa orang yang berpotensi untuk mengkudeta dia sebagai khalifah. Maka dia hukum agar pemerintahan ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dia berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, putusan hukum atas keluarga Ali bin Abi Thalib. Ini
karena keluarga Ali ini meyakini bahwasanya kekhalifahan seharusnya ada pada mereka, bukan pada Bani Abbas. Nah, dan tokoh yang di sini adalah yang namanya Muhammad bin Abdullah yang digelari An-Nafsu Az-Zakiyah. Nah, ini berasal dari anak cucunya dari Al-Hasan. Dia mengadakan pemberontakan kepada Al-Mansur di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kemudian ada juga pemberontakan di Basrah. Kemudian Al-Mansur menyerahkan urusan kepada pemadaman fitnah keduanya kepada anak saudaranya yaitu Isa bin Musa. Dan fitnah tersebut berhenti dengan terbunuhnya dua orang bersaudara tersebut. Nah, ini langkah ini diambil oleh Abu Ja'far Al-Mansur ini untuk menstabilkan negara ya. Kalau negaranya konflik terus, itu juga tidak enak, tidak aman untuk rakyatnya yang warga sipil yang nggak tahu apa-apa. Maka pemberontakan yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur langsung ditekan. Nah, langsung ditekan, ada taring yang kayaknya ada taring yang mau muncul nih, langsung ditekan sama Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi ini ya, apabila karena dia ini seorang pemimpin negara yang sah, maka pemerintahan yang atau kebijakan yang dia laksanakan ini termasuk juga tepat, karena demi kemaslahatan yang lebih besar, keamanan negeri kaum muslimin. Nah, perkara penting yang dilakukan pada periode beliau, yang pertama, menyebarkan keamanan dan ketenangan di penjuru daulahnya. Nah, ini yang penting. Nah, stabilitas keamanan di suatu negara itu sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaan yang sangat dalam menggunakan harta daulah. Maka beliau dijuluki Abu Dawanik. Nah, kemarin sudah disinggung, dia selalu mengaudit hasil perekonomian yang ada pada Daulah Abbasiyah pada saat itu. Beliau meneliti jabatnya dengan penelitian yang jeli terhadap harta-harta yang mereka miliki. Di audit ya, kalau kita mungkin ya Menteri Keuangan plus KPK. Nah, itu. Dia selalu mengaudit, memberikan supervisi terhadap putaran roda ekonomi yang ada dalam pemerintahannya. Yang keempat, perluasan Masjidil Haram. Yang kelima, membangun kota As-Salam atau bisa dikatakan yang terkenal dengan kota Baghdad. Nah, untuk dijadikan ibu kota Abbasiyah sebagai ganti dari kota Hasyimiyah. Nah, ini Baghdad ya. Baghdad dibangun dalam bentuk lingkaran, karena itu Baghdad dikenal dengan nama kota bulat atau kota Al-Mansur. Nah, awal pembangunan dilakukan pada tahun 145 Hijriah. Beliau sendiri yang melakukan peletakan batu bata pertama. Ya, berarti yang membangun ini adalah Al-Mansur. Pembangunan memakan waktu kurang lebih 4 tahun. Nah, sehingga kota tersebut menjadi tanda dari tanda-tanda peradaban Islam ya, kota Baghdad. Nah, ini adalah kota yang Masya Allah ya, sekarang letaknya ada di Irak ya. Baghdad itu sekarang menjadi ibu kota dari negara Irak. Ini dulu ibu kota dari Daulah Abbasiyah, sekarang ibu kota di negara Irak. Nah, saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.